وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. Sama sekali tidak mungkin Rasulullah SAW kalau ada orang yang meminta atau tolong hajat, minta tolong sama beliau, yang pulang tangan kosong, nggak ada. Seandainya orang itu meminjam uang, Rasulullah tidak ada uang, Rasulullah pergi kepada satu orang kaya, nanti Rasulullah yang bayar, ya. Atau tetangganya yang tidak terhormat, nggak ada. Semua dihormati oleh beliau, sehingga bekas istri beliau, istri beliau yang pertama, yang mulia Sayyidatuna Khadijatul Kubra, itu teman-temannya beliau hormati luar biasa, sampai sorbannya ditaruh untuk, kenapa? Ini gerabat Khadijah, ini teman Khadijah, ini dulu baik sama Khadijah. Dari apanya? Dari saking setianya Rasulullah SAW dan wafi, tahu balas budi Rasulullah SAW. Makanya di sini dijelaskan ya barusan, hasyahu ayyahrimar raji makarimahu au yarji'al jaru minhu ghairu muhtarami. Enggak mungkin, ya. Hasyahu ayyahrimar raji makarimahu. Enggak mungkin orang yang punya hajat tidak dapat hajatnya dari Rasulullah SAW, ya. Atau tetangganya yang datang tidak dihormati oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Apalagi tetangga, orang lain aja hajatnya dilaksanakan, apalagi orang lain, ya. Dari akhlaknya Rasulullah SAW, kalau ada orang ya bruz, ya, di kuping kita bicara apa tuh? Kalau orang Sunda bilang gora beja, ya, orang Sunda bilang ngomong ini di kuping, Rasulullah dekatkan kupingnya sampai ini orang selesai, gak bakal Rasulullah gini kan. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu sedikit, yakni sekuku dari segunung akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sudah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, itu sekuku dari. Nah, wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khaira multazimi. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Faraiduhu, faraiduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bihi ulumi fid darain amin. Wa huwa Imam al-Ghuzi fi kitabih Fathul Qarib ila an qala wa faraiduhu arba'atu asya. Ya kan ya? Jadi rukun-rukun tayamum ya, ada 4 macam. Artinya kalau nggak dikerjakan oleh kita salah satu, nggak sah tayamumnya. Ya, kita mau tayamum nih, ini harus tahu rukunnya. Baik. Qala ahaduha an-niyah. Di hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi semua harus pakai niat. Baik. Ahaduha an-niyah wa fi ba'dhi nusakhil matni arba'u khisal. Sama ya, arba'u asya dengan arba'u khisal, enggak begitu jauh bedanya ya. 4 perkara dengan 4 macam. Kalau arba'atu asya 4 macam, kalau arba'atu khisal jamu khoslah yaitu 4 perkara ya. Kalau asya macam. Baik, sama saja. Gala niyatul fardi. Pertama dia harus niatnya niyatul fard, niat fardu. Harus fardu. Jadi kalau sholat fardu. Enggak boleh gini, misalnya nawaitu tayammuma ya li sholatud duha. Yang boleh sunnah saja. Karena sholat duha hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian di bawahnya sunnah apa? Megang Al-Qur'an. Boleh. Ya. Jadi harus niat fardiyah. Nanti niatnya saya berikan kepada antum ya, cara niatnya yang baik bagaimana? Fa inna wa al-mutayammimu al-fardhu wan nafla istabahahuma. Kalau dia niat nawaitu tayammuma listibahil fardhi wan nafli lillahi ta'ala, terus niat gitu niatnya nawaitu tayammuma listibahatil fardhi wan nafli, itu semuanya boleh. Baca Quran boleh, sholat maghrib, sholat fardu boleh, sholat jenazah boleh ya. Semua yang dibolehkan dengan wudu boleh dengan niat tersebut ya. Itu niat pertama tuh. Tapi ada yang lebih bagus lagi ya niatnya. Awil fardhu faqad istabaha ma'ahu an-nafl wa salatul janazah aidan. Demikian pula kalau dia niat fardu ya. Kalau dia niat nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah, itu juga boleh semua. Itu niat yang baik untuk tayammum. Jadi kalau niat tayammum supaya boleh semua, sebab ada gini, ada orang tayammum cuma mau baca Quran, dia niat nawaitu tayammum li qiraatil Quran. Dia cuma boleh baca Quran, sholat nggak boleh. Ya, nawaitu tayammum li istibahatis shalah. Saya niat tayammum untuk dibolehkan sholat. Sebab tayammum ini taharah dhaifah, yakni sesuci yang lemah. Ya, saya niat tayammum untuk sholat. Yang boleh sholat sunnah, sholat jenazah, sholat fardu nggak boleh. Ya, karena dia sholat saja. Makanya kalau niat tayammum, nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholat, untuk apa saja? Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholat. Coba sama-sama. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholat. Semua boleh. Sembahyang mayit boleh, apa boleh. Ya sebelum itu batal, ya. Sebelum batal. Yang batalnya sama dengan batalin wudu nanti, ya. Dengan niat itu semua boleh. Enggak repot lagi. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah. Sekali lagi. Nawaitu listibahati fardhi shalah. Lagi. Nawaitu tayammuma listibahati
Sekali lagi. Nawaitu tayammum al-istibahati fardhis shalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan melekat di Anda itu ya. Insyaallah. Nanti kalau tayamum bisa. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia dalam hati. Saya niat tayamum untuk dibolehkan sholat fardu. Sama tuh. Ya. Saya niat tayamum untuk dibolehkan saya sholat fardu. Nah, itu artinya. Ya. Dibolehkan. Aturannya nggak boleh. Itu izin dari Allah. Rakhsah. Hanya orang Islam aja nih diberi ya. Umat Nabi Muhammad SAW nih. Nah. Baik. Gala awil fardhu faqat istaba'ahu nafil wa salatul janazah. Jadi kalau dia nawait tayammum al-istibahati shalah, boleh dia sembahyang yang sunnah saja, ya. Yang sunnah saja. Atau nawaitu tayammum al-istibahati nafil ya, nawaitu awil fardhu faqat nawaitu tayammum al-istibahati fard. Misalnya dia bilang gitu, yang bolehkan oleh dia boleh juga fardu, juga boleh juga ya apa namanya sholatul janazah, sama dengan yang itu tadi. Tapi yang paling bagus Anda berniat seperti yang saya katakan tadi, nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Jangan di sini kan ada sunnah, nafil, fard ya. Ini kan ulama menyerangkan kepada kita semua ya. Yang untuk Anda yang mudah begitu ya, kita dapat dari guru begitu ya. Kita ulang lagi. Fa innal mutayammim al fardha wan nafla istaba'ahu, maka kalau dia niat nafil dan fard dapat dua-duanya ya. Awil fardha faqat istabaha ma'ahu nafil wa salatul janazah aidan. Demikian pula kalau dia niat fard tidak pakai nafil ya, sama, yang sunnah boleh. Kalau sudah dibilang fard kayak tadi kita. Kalau sudah bilang fardu tentu yang sunnah boleh ya. Awin nafil faqat lam yastabih ma'ahu al fard. Tetapi kalau dia niat sunnah saja, nawaitu tayammum al-istibahati naflis shalah. Kalau dia niat gitu, nawaitu tayammum al-istibahati sholatul duha, nawaitu tayammum al-istibahati sholatul witir. Dapatnya hanya boleh dia pakai untuk sholat sunnah saja. Untuk sholat sunnah saja. Dan baca Al-Quran boleh. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh. Ya. Untuk membolehkan sholat fardu dan sunnah, niatnya yang tadi. Ya. Yaitu nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Wa kadza law nawas salata wa kadza law nawas salata. Demikian pula bilang nawaitu tayammuma listibahati shalah. Yang boleh apa? Salat aja. Yang boleh salat fardu apa salat sunnah? Salat sunnah. Yang boleh hanya salat sunnah. Harus disebut fardunya, ya. Wa yajibu gardu niyatit tayammum binagli turab, dan wajib niat tayamum itu bersamaan dengan kita mindahkan tanah. Contohnya orang-orang dulu ya, dari saking apiknya dia ambil tanah. Setelah dia ambil tanah yang ada debunya, tapi biasanya tanah pasti ada debunya ya, diambil, ditumbuk. Setelah ditumbuk dia ayak, ditaruh di sekaleng. Begitu mau wudu, kalau di Indonesia kan kita banyak kertas, koran taruh di tanah. Taruh di mana? Di sebelah kanan. Ya. Nah, jadi niatnya gitu. Nawaitu tayammum, nih waktu megang, nawaitu tayammum al-istibahati fardhis shalah. Langsung, jangan sampai batal. Kalau batal di tengah-tengah, buang ini. Ulangi. Kalau batal sebelum, misalnya sudah niat nih, nawaitu tayammum al-istibahati fardhis shalah, pes. Ya. Apa pes? Ya, buang angin. Ini nggak boleh, buang. Ya. Harus yang baru lagi, niat lagi, yang baru lagi. Dan jangan kita tayamum di situ lagi. Jadi seperti kita wudu di ember, airnya mencerat ke situ. Jadi apa? Musta'mal. Jangan ya. Nanti insyaallah di sini ada diterangkan tuh, ya. Gal wa yajibu garnu niyatit tayammumi binagli turab lil wajhi. Diwajibkan niat tayamum itu bersamaan dengan kita mindahkan tanah dari tempatnya ke muka. Wal yadain, dan kedua belah tangan.
Jadi tayamum itu walaupun untuk mandi wajib, ya, untuk yang melahirkan, ya, mayit misalnya, hanya muka dan tangan. Hanya muka dan tangan. Walaupun mandi wajib. Loh, Bib, kan ini wajib mandi. Iya, karena dia izin. Ya, rukhsah dari Allah SWT, izin. Tadinya nggak boleh, dibolehkan karena sesuatu hal. Apa tadi? Nggak ada air, sakit, atau air itu dibutuhkan untuk makhluk hidup yang kalau nggak dikasih air itu mati itu orang. Kita kasih, ya. Baik. Jadi bersamaan tuh, kayak wudhu, ya. Kita kalau wudhu, kapan niatnya? Bareng dua sukun kelihatannya, ya. Waktu kenanya air di muka, jangan begini. Nawaitul wudhu tuh diantaranya tuh terserah. Antum niat apa biasanya? Nawaitu taharatul shalah, terserah, ya. Kalau saya nawaitul wudhu saya, ada yang niat fardul wudhu, nah itu fardul wudhu, ya. Atau niatul wudhu saya sudah cukup, ya. Nawaitul wudhu, terus waktu air ke sini diam, salah tuh. Kenapa saudara? Karena dia niat di sini saja, di hati tidak. Niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau ini air ngelucur, Pak, kita niat itu, pegang tuh air, pegang. Terus kita bicara, nawaitul wudhu, itu sunnah tuh. Itu sunnah, belum yang wajib belum. Yang wajibnya di mana? Di hati. Kapan? Ketika nempelnya air. Nah, di sini di hati kita niat, nawaitul wudhu, nawaitu taharata lis shalah. Enggak usah mulut, di hati. Jadi kalau ada yang wudhu begini, set, tapi mulut hatinya jalan, boleh. Cuman pernah ganjarannya kurang menurut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sunnah itu diucapkannya, niat itu diucapkannya sunnah, di dalam hati hukumnya fardu. Ya, banyak insinyur yang nggak tahu tuh. Banyak insinyur yang nggak tahu cara niat begitu. Dia wudhu ini nawaitul wudhu, udah wudhu, nggak tahu. Yang tahu yang mana? Yang kayak bapak-bapak nih yang ngaji. Ya, yang ngaji, yang nggak ngaji nggak tahu. Kalau niat itu harus begitu, ya, harus sama-sama. Niat mandi wajib juga sama gitu. Apa bedanya niat mandi wajib dan dia tayamum kan cuma 2, ya kan? Wudhu hanya 6. Kalau mandi wajib kan seperti badan satu. Terserah di mana aja nah niatnya. Mau di sini kita niat air jalan, nawaitu raf'al hadatsil akbar, boleh di tangan. Mau di muka, boleh. Mau di kaki, boleh. Mau di punggung, boleh. Terserah. Di mana aja. Begitu set kita niat, yang sini bersih. Misalnya kita nawaitu fardul wajib, ya. Nawaitul ghuslal wajib, ya. Atau nawaitu raf'al janabah yang gampang. Nawaitu raf'al janabah. Nih, di hati kita niat, kita diam deh. Bisa. Kan bisa, ya. Yang bagus nawaitu raf'al janabah. Di hati kita ngomong. Ya. Saya niat mengangkat hadas besar. Terangkat hadas dari sini. Yang lain udah bersih belum? Kenapa? Belum kena air. Sebab mandi itu mengalir. Mandi itu artinya kalau dalam ilmu fikih mengalirnya air ke seluruh anggota badan. Baik yang rambut ataupun yang tidak ada rambutnya. Harus. Jadi kalau yang ada rambut disasar rambutnya, ya. Kalau rambut ini jenggotnya tebal mesti sampai itu, ya. Kalau yang bulu keteknya tebal sama juga. Ya, itu. Makanya cukur, ya. Semua tuh, ya. Jelas hadirin? Kalau ada yang jelas boleh ditanyakan. Bisa saya jawab, nggak bisa. Demi Allah saya nggak jawab kalau saya nggak bisa. Ya, mesti saya tanya dulu, ya. Jangan khawatir. Baik, kita teruskan. Jadi niat tayamum bersamaan dengan mindahkan tanah ke muka, sama dengan waktu wudhu ketika kita tempelkan air ke muka, ya. Di mana tempatnya niat? Di hati. Jadi jangan kayak nyanyi, saudara, di hatiku ada kamu. Ya. Ibu-ibu hebat amat ya, Bu. Ya. Jangan begitu, jangan di hatiku ada nih niat. Orang Islam di hatinya ada niat dong. Niat pengen haji, niat pengen umroh, niat apa lagi? Niat pengen sedekah, niat pengen kawin lagi. Salah. Misal tuh misal Bu, ya. Misal. Ya.
Ntar nanti dibilang lagi Habib nyuruh-nyuruh. Kagak ya. Enggak Bu, saya enggak nyuruh Bu. Ya. Baik. Jadi ketika kita niat itu waktu ambil tanah mau ditempel ke muka. Baik. Gala wastidamatu hadhihi niyah ila masih syai'in minal terus. Maksudnya harus terus tuh niat tuh. Dalam keadaan niat itu harus terus sampai itu tangan selesai ke muka dan mengusap muka dan kedua tangan. Maksudnya apa? Jangan sampai batal. Ya? Dikatakan niatnya itu benar kalau tidak batal sampai dia ke muka dan kedua tangannya. Kalau sudah muka terus mau ke tangan batal, balik lagi, ulang lagi. Ya. Jadi misalnya nih, misal kita ambil nawaitu tayammumal istibahati fardhi shalat, muka sudah. Beres muka, ambil lagi tangan. Jangan enggak usah niat lagi udah. Tadi itu istidamah namanya. Ambil lagi. Pas sini kentut, batal. Ya, atau dipegang sama istri misalnya, batal, enggak bisa. Gimana? Ulang. Jelas hadirin? Baik. Walau ada ba'da nagli turab lam yamsah bidzalika turab bal yunkilu ghairahu. Tuh, di sini jelaskan. Apabila dia sudah ngambil itu tanah, ya, ambil itu tanah gal. Walau ada ba'da nagli turab, setelah dia angkat tuh tanah dipindahin, belum apa-apa, belum nempel, batal wudunya, maka tidak boleh ya pakai tanah itu. Ya, jadi bagaimana? Bal yunqilu ghairahu, tetapi dia ganti dengan yang lain. Jadi misalnya gini, nawaitu tayammumul istibahati fardhi shalah, belum sampai kentut, nggak bisa. Atau tadi sudah ke muka, mau ke tangan, kentut juga nggak bisa, mesti diulang lagi, batal kayak wudu, ya. Nah, itu yang pertama ya. Terus kan ada 4. Watsani watsalis, yang kedua dan yang ketiga, mashul wajhi wa mashul yadain ma'al mirfaqaini wa fi ba'dhi nusakhil matni ila al mirfaqain. Jadi di bagian surat mashul wajhi wa mashul yadain ila al mirfaqain. Ente yang pegang jangan diam aja ya. Di sini ditulis yang ketiga dan yang kedua dan ketiga kan ada 4. Mashul wajhi wa mashul yadain ma'al mirfaqain. Kan gitu ditulisnya. Nah, di sebagian kitab ada kitab lagi yang bikin ya. Apa kata beliau? Wa fi ba'dhi nusakhil matni, di sebagian kitab ditulisnya bukan begitu, tapi mashul wajhi wa mashul yadain ilal mirfaqain. Bukan mal mirfaqain, sama aja ya. Wa yakunu mashahuma bi darbataini, dan mengusap tayamum itu tidak sekaligus, tapi satu-satu, 2 kali pukulan. Ya, 2 kali usapan. Pertama muka, ambil. Nah. Muka misalnya ambil, ya. Muka, ya. Nah, setelah itu ambil lagi, ya. Baru tangan. Nah, nanti caranya sebentar lagi, saya lihat dulu di sini. Masih jauh nggak? Ya. Baik. Nah, caranya begini. Misalnya ini di sini aja dah, ya. Ceritanya ini tanah ya. Tapi nanti biasakan tanah di sebelah sini ya, di sebelah kanan Anda. Nah, di depan boleh nggak? Boleh. Di kiri boleh nggak? Nggak. Boleh. Ya di mana aja boleh. Ya di atas, bawah terserah. Penting pakai. Nah ini ceritanya di sini ada tanah nih, ya. Nah, kita niat nih. Nawaitu tayammumul istibahati fardhi shalah. Ya. Kalau ada cincin, ada jam tangan, awas, buka, ya. Bib, bagaimana yang pakai plester? Buka kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi nanti digodok sholatnya. Ada hukumnya sendiri itu. Hati-hati pakai plester ya. Atau yang pakai gips, ada hukumnya sendiri. Ya. Nah, ambil, set, ke muka. Dari atas. Sesangkanya kita aja. Ya, bersih. Kena semua. Ya. Semua. Habib, saya pengen 3 kali. Itu namanya bow of the dog. Ayo kalau 3 kali penuh tangan tanah muka ente, ya.
Nggak usah, sekali aja cukup. Kecuali ada yang nggak kena, ya salah. Diambil gini, ini segini, separoh. Ya salah. Kenapa separoh? Ya, mesti tambah lagi separoh. Nah, jangan ambil gini, langsung satu, selesai, udah, ya. Bahkan habis ngambil, ya. Kalau terlalu tebal, giniin dulu. Jangan di dekat tangan. Kalau tangannya sini, ambil, ya. Gak apa-apa di sini, di tanahnya gak apa-apa sebelum dipakai. Jadi ambil, kalau terlalu banyak, gitu kan, ya, baru. Ini agama, masya Allah, rapi, ya. Jadi ambil, kalau kebanyakan, baru. Selesai, ambil lagi, tinggal tangan. Nah, tangan gimana caranya? Saya udah bilangin kan kemarin, kayak orang main silat, ya. Ambil gini, set, diambil, gini. Jempol biarin dulu. Jempol dan jempol biarin dulu. Ini dulu yang 4 nih. Tempelin. Terus turun ke bawah. Tet. Sampai di sini kayak lagi silat. Pindah. Yang ini sekarang nih, yang belum. Nih. Tangan. Ujungnya ini. Yang ini juga begitu. Sini. Balik. Dorong ke sini. Selesai. Kalau dilihat gampang, dikerjakan agak pusing. Betul kan? Bib, nggak bisa begitu sebisanya ente. Repot amat, ya nggak? Kalau kelihatan ada yang nggak kena, ya ulang, ambil lagi, nggak apa-apa, ya. Kalau ada yang kelihatan nggak kena, nggak bisa, misalnya seperti saya tadi, yang bagus gitu, kalau begitu itu kena semua. Kalau seperti saya ini kena semua, ya. Ini set, ya, sini set, ambil. Ini set, kemari, balik set. Nah, kena semua udah. Bib, kelihatannya ada yang kena, jangan pakai ngomong nggak kena, husnudzon saja semuanya namanya juga tanah. Allah juga paham, ada kekurangan, insya Allah nggak apa-apa. Tapi benar cara kita, ya. Memang pakai tanah dan cara kita benar. Kalau ini merasa kurang, ya boleh ambil lagi, ya. Tapi jangan di atas dia ya. Ingat, jangan di atas tanah yang kita ambil. Nah. Jelas hadirin? Paham? Insya Allah nggak usah tayamum. Iya susah kan? Iya kecuali tapi kalau lagi sakit, ya, mau tidak mau, ya. Indonesia alhamdulillah banyak air, ya. Indonesia banyak air. Baik. Kita lanjutkan. Tadi kedua dan ketiga, ya. Kedua mengusap muka, ketiga mengusap tangan. Tinggal berapa jadinya? Tinggal 1. Yang keempat, masih lama nggak Kesya? Yang keempat, warabi'u at-tertib, harus tertib. Apa maksudnya tertib? Tertib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Lebih enak menomorsatukan yang nomor 1, menomorduakan yang nomor 2. Kalau di dalam tayamum itu hanya 2 saja yang diusap, pertama muka, kedua tangan, jangan tangan dulu, tapi muka dulu, itu namanya tertib. Pegang muka, pegang baru tangan, itu namanya tertib. Yang tidak tertib, pegang ini tangan, setelah tangan pegang muka, itu nggak tertib, nggak sah. Jadi harus muka dulu baru tangan, ya, tertib itu namanya, ya. Gal fajibu taqdimu mashil wajhi alal yadain, maka wajib ngusap muka sebelum ngusap kedua tangan. Sawaun tayammama an hadathi aswar atau akbar, walaupun dia tayamum sama, hadas besar, hadas kecil sama seperti itu, ya. Bukan maaf ya, dulu Bang Ajis belum ngerti tayamum, ya. Waktu dia mau wudu, benar tayamumnya begitu. Begitu kena hadas besar, nggak ada air, guling-guling di pasir Bang Ajis. Guling-guling. Ya. Saya tanya Bang Ajis kenapa? Kan itu mandi. Nggak sama ya. Tayamum itu mandi sama muka dan tangan, ya. Wudu sama muka dan tangan, tergantung apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Ini pakai bantal. Kan banyak yang nanya, Habib kok sok sih pakai bantal? Dokter nyuruh saya suruh lempeng dulu sementara, ya. Bukan pengen kings, bukan lebih, ya enggak ya, enggak. Ya.
Ya, baik. Terus kita lanjutkan. Jadi walaupun hadas akbar, hadas kecil sama ya caranya. Baik. Walau taraka tertib lam yasihha. Kalau dia tidak tertib enggak sah tayamumnya. Wa amma akhdhu turab lil wajhi wal yadain fala yushtaratu fihi tertib. Adapun cara pengusapan enggak tertib enggak apa-apa. Bagaimana? Ambil tangan ya. Ya. Umpamanya diambil tangan gini untuk muka, tapi dia gini. Satu untuk muka, yang kiri dipakai untuk muka, yang kanan untuk tangan. Tapi buat apa ente begitu? Nggak usah, mendingan muka dulu baru tangan, nggak untuk pakai separuh-separuh ngapain? Ya, yang separuh tangan separuh nggak usah, ya. Galak. Mana tadi? Galak. Wa amma akhdhu turab lil wajhi wal yadain, ataupun ambil tanah untuk muka dan tangan, fala yushtaratu fi tartib, enggak harus tertib. Falau daraba bi yadihi duf'atan ala turab, seandainya dia taruh tangannya di dua tangannya di tanah, wa masaha bi yaminihi wajhah wa bi yasarihi yaminahu wa bi yadihi wa yasaruhu bi yaminihi. Saya ulang. Falau daraba biyadihi duf'atan wahidah, gini. Ala turab. Wa masaha biyaminihi wajha. Ini dia pakai untuk muka yang kanan nih. Wa yasarihi yaminahu. Terus begini. Ya, ini kan belum. Terus ini pakai juga buat mengusap tangan kirinya. Boleh, tapi buat apa? Ya, lebih baik seperti saya, muka dulu baru tangan ya. Galak mana lagi? Kalau daraba bi yadihi duf'atan wahida ala turabin wa mashabi yaminihi wajha. Jadi diambil, taruh tangannya dengan tangan kanan, dia usap mukanya, wa yasarihi yaminahu, dan dengan tangan kirinya dia usap tangan kanannya, ya, duf'atan wahidah ala turab wa masaha bi yaminihi wajahuhu wa yasarahu bi yaminihi jaza. Jadi disilang oleh dia, cara mengusapnya disilang, enggak perlu ya. Saya enggak usah terangi lebih dalam, lebih baik yang tadi saja. Tangan muka, beres muka ambil lagi, terus tangan ya. Itulah rukun-rukun tayamum. Ada pertanyaan? Yang tayamum untuk hadas besar niatnya gimana? Sama. Istibah. Nawaitu tayamum istibahati fardhi shalah. Kan tadi dibilangin, kalau niat itu, kalau dia niat fardu, dapat semuanya sudah. Sama niatnya, ya. Sama niat tayamumnya begitu. Ya. Kalau kita untuk sembahyang nawaitul istibahati fardhu shalah. Ente nanya apa? Hadas besar. Untuk hadas besar. Nawaitu raf'al janabah, sama seperti kita. Seperti kita apa? Ya. Wa sunanuhu, dan sunnahnya ya. Cuma setahu saya, Bang Ajis, kalau kita sudah niat kalau tayamum bukan untuk hadas besar dan hadas kecil, sama hadas besar dan hadas kecil. Jadi enggak usah bilang niat nawaitu raf'al janabah, tidak. Nawaitu tayammum listibahati fardhi shalah, karena sesungguhnya enggak boleh, itu izin saja dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dengan niat nawaitu tayammum listibahati fardhi shalah, baik itu untuk salat sunnah, baik itu untuk salat fardu, baik itu untuk janabah, sama ya. Kan udah dibaca di sini. Tadi udah kita baca tuh. Ya.
Fayajibu takdimu masil wajhi ala masil yadain sawaun tayammama an hadatsin asghar au akbar, ya. Nah, ya itu, ya. Baik. Kemudian wasunanuhu, berapa menit lagi? Sunnah-sunnahnya. Nah, ada sunnah-sunnahnya ya. Ayat tayammum salah satu asya, 3 perkara. Wa fi ba'dhin nusakhil matni 3 khisalin. Apa? At-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Sebelum bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammum listibahati fardid. Bismillah ya. Ada bismillah. Kemudian itu yang pertama ya. Sunnah tayammum salatu asy wa fi ba'dhin sunnah. At-tasmiyah wa taqdimul yumna minal yadain alal yusra, dan mendahulukan tangan kanan daripada tangan yang kiri ketika kita mengusap. Kanan dulu, jangan yang kiri ya. Tangan dengan apa? Dengan tangan kiri, kanan ya. Gal alal yusra minhuma wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, dan biasakan waktu kita ke muka sunnahnya dari atas ke bawah. Bayangin kalau ente balikin dari bawah ke atas, kan masuk ke hidung ya kan, air juga masuk ke hidung ya kan, makanya sunnah dari atas ke bawah. Ibu-ibu bapak kalau wudhu juga begitu, jangan dari bawah ke atas. Boleh nggak? Boleh, tapi kalau nanti ambil air dari bawah ke atas kabesekan, orang Sunda bilang ya. Dari atas ke bawah tuh sunnahnya ya. Kemudian yang ketiga itu, yang pertama ya tadi mendahulukan apa namanya, salatu asya, tasmiyah wa taqdimul yumna al yusra. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, gala wal mualatu wa sabaga ma'ana fil wudu ya, dan mualah berturut-turut. Jangan misalnya set noitu imum udah beres buka, ngobrol dulu, ngobrol baru kita kedua tangan, jangan langsungin ya, mualah berturut-turut maksudnya ya. Gala wa bagiya litayammum sununun ukhra madhkuratun fil mu'allim, sunnah-sunnah yang lain ya, ada sunnah-sunnah yang lain, di antaranya naz'ul mutayammim khatimahu, melepaskan cincin itu sunnah, tapi kan bisa nggak sampai kalau tanah. Kalau air kan insya Allah bisa sampai aja, tapi kalau tanah nggak. Jadi gitu, kalau sampai tidak sampai wajib dikeluarkan jam tangan dan cincin ya, wajib dikeluarkan dalam tayammum. Fi darbatil ula ya. Wa amma tsaniyah fa yajibu naz'ul khatim fiha. Itu kalau muka tuh, tapi kalau waktu tangan wajib dibuka. Waktu muka memang nggak ada perlunya, ada cincin nggak masalah, sunnah dibuka. Tapi waktu tangan wajib dibuka, waktu tangan ya. Kenapa? Nggak kena kalau ada cincin ya. Baik. Kemudian selanjutnya walladzi yubtilu tayammum salasatu asya, dan yang membatalkan tayammum ada 3 perkara. Berapa menit lagi? Terusin apa cukup sampai di sini? Terusin. Baik. Walladzi yubtilu tayammum salasatu, yang membatalkan tayammum ada 3. Ahaduha kullu ma abdalal wudu wa sabaqa bayanuhu fi aswabil hadats famata kana mutayammiman lam ahdath thumma ahdath batalat tayammum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayammum. Apabila seseorang berwudu kemudian ada salah satu yang bertayamum, apabila salah seorang bertayamum, kita salah nih bertayamum, ada yang membatalkan wudu, salah satu yang membatalkan wudu, maka batalah tayamumnya. Apa yang batalin wudu? Kentut, kencing, ya, keluar dari pengeluaran depan belakang ya, bersentuhan laki dan perempuan, ya, apalagi tidur, ya, tidur, satu lagi, makan enggak membatalkan, ya, hilang akal, ya, hilang akal itu masuk tidur, ya, tidur, bersentuhan laki dan perempuan, ya, apa tadi satu lagi? Hadas, ya, hadas. Satu lagi lupa saya. Ada satu lagi.
Memegang kemaluan dengan telapak tangan. Allah barik fiik. Memegang kemaluan dengan telapak tangan, sekalipun mayit yang dipegang. Ya, memegang kemaluan dengan telapak tangan. Saya mau tanya, kalau memegang kemaluan kambing, batal nggak? Kenapa? Bukan soal kemaluan kita, binatang. Karena dia binatang bukan manusia. Ini yang memegang kemaluan manusia. Ada terus dia, ya, masugubul adami auduburuhi bibatnil yad. Memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan. Kalau binatang nggak apa-apa, ya. Ya, jadi jangan pakai dipegang-pegang, bahaya lagi, ya. Kalau sampai onani kan haram hukumnya, ya. Selanjutnya waqtasna sa'ib. Nanti kita ulang lagi yang membatalkan wudu. Wallahu alam. Fatiha. Ilman nafi'an qalban khashi'an wa nusallim nubuwah. Al-hadin yakun ya salih jami'a dunya wal akhirah. Barakatul mu'alif insyaallah narzuqna al-fahm ya Allah innaka la kulli syai'in qadir bil ijabati la jadir. Hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahadil qutul unta wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khilat ya ulama nahwa bil khairi wa nukfa kulla syarr ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابي الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.